Hai, gue Pita, seorang pengejar financial independence retired early. Kali ini gue akan bagikan apa saja 4 sumber penghasilan yang gue miliki saat ini sebagai orang yang mengejar financial independence. Gue berusaha setransparan mungkin tanpa terlalu terbuka ya, karena ada beberapa angka-angka yang tidak bisa gue share. Buat yang suka nonton video budget gue, lu pasti ngeliat bahwa penghasilan gue dari bulan ke bulan tuh bervariasi. Penyebabnya ini karena gue memang saat ini punya 4 sumber penghasilan. Yang pertama, gaji sebagai karyawan tetap. Memang penghasilan sebagai karyawan kantoran dengan gaji tetap itu masih jadi sumber penghasilan utama gue. Tapi gue yakin bahwa penting banget untuk punya sumber penghasilan lebih dari satu. Karena di tengah kondisi ekonomi saat ini, kita perlu memastikan agar cash flow tetap mengalir dan tidak hanya bergantung dari satu pintu rezeki saja. Yang kedua, kupon dari obligasi atau bond. Gue juga berinvestasi di instrumen seri obligasi. Saat ini salah satu cara investasi obligasi yang gue lihat cukup praktis adalah berinvestasi melalui reksadana obligasi. Karena reksadana obligasi itu setiap bulan gue tetap mendapatkan kupon bunga yang langsung bisa gue reinvestasikan kembali sehingga jadi bisa gue gulung kembali ke dalam instrumen investasi bonds tersebut. Dan dananya cukup liquid sehingga bisa gue tarik sebagian apabila memang gue mau menggunakannya tanpa perlu harus menjual keseluruhan obligasi gue. Membangun portofolio obligasi ini adalah salah satu upaya gue sehingga ketika anggaplah gue misalnya tidak punya pekerjaan yang ada gaji bulanannya, gue masih tetap punya prestasi jembatan sebelum bisa mengakses dana pensiun gue tanpa harus mengambil dari pokok investasi gue untuk biaya hidup. Yang ketiga, pemasukan dari sebagai freelance content creator. Ini merupakan pekerjaan yang mulai picking up beberapa waktu terakhir ini. Kadang gue menerima pekerjaan untuk menulis skrip atau membuat konten untuk brand tertentu atau komunitas tertentu. Ini fleksibel, bisa gue kerjain di luar jam kerja sesuai dengan kapasitas kesibukan gue juga. Yang keempat, dividen dari saham. Gue juga investasi di saham yang rutin membayarkan dividen. Nah, ini belum banyak, tapi cukup-cukup lah buat beli kopi 1 bulan. Namun jujur, memang multiple income source gue saat ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan gaji tetap gue. Jadi kalau lu melihat fluktuasi dari penghasilan gue, nah itulah tergantung variasi seberapa besar penghasilan tambahan yang gue terima. Kalau soal gaji ya, soalnya kan jumlahnya segitu-segitu aja. Saat ini memang untuk biaya hidup gue itu masih di cover dari gaji. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, penghasilan dari non-gaji itu bisa mencukupi standar biaya hidup minimal gue. Ini sesuatu yang tetap gue usahakan agar tetap konsisten sambil terus belajar, dan karena gue yakin punya penghasilan dari berbagai sumber itu bikin kita lebih tahan banting di saat situasi yang sedang tidak pasti. Seperti sekarang ini kan. Jadi bagaimana dengan lu? Apakah lu punya penghasilan yang lebih dari satu sumber? Silakan sharing. Yang penting, not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!